Bismillah. Bismillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yakni hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin Kalimat julus ini tidak ada di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim Imam Nawawi membawakan hadis ini dengan redaksi bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu waktu, pada satu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Ketika itu datang seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih bersih. Syadidu sawadi syar, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, yang tidak tampak pada orang ini tanda kalau orang ini baru dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenali orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang ini pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan beliau menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggandengkan lututnya dan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, lalu meletakkan dua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Lalu orang ini pun bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Engkau tegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Lalu orang ini pun mengatakan, qala sadaqta, engkau benar. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun heran dengan orang ini. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkannya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lantas kabarkan kepadaku tentang iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi pun menjawab, iman yakni engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Qala saddaqta, orang ini pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu orang ini pun melanjutkan, fa akhbirni 'anil ihsan, lalu sampaikan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan yakni ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu demikian, maka ketahuilah, sadarilah bahwasanya Allah melihatmu. Qala, lalu orang ini pun melanjutkan pernyataannya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Lalu kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu ketimbang orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha.
Lantas kalau demikian kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Amarah yani asyrat. Qala antalidal amatu rabbataha. Tandanya yakni antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Dan ketika engkau telah melihat orang-orang yang berjalan dengan telanjang kaki, bahkan telanjang badan, yakni orang-orang miskin, ya, yatatawwaluna fil bunyan, mereka lantas tiba-tiba berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Tsumman talaqa, lalu Umar mengatakan tsumman talaqa, lalu orang ini pun pergi, falabistu maliyah, falabisna maliyah. Tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Kata Umar, qultu, yakni aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab, mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sejatinya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian dengan tujuan untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Ya. Dia menjelaskan seluruh komponen dari agama ini. Ya. Sehingga di akhir hadis Nabi pun mengatakan fa innahu Jibril, hadza Jibril, ini Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian dengan tujuan untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang derajat iman, derajat Islam, dan demikian juga ihsan. Dan disebutkan di dalamnya tanda-tanda kiamat, yang dimana setiap hamba mestilah mempersiapkan dirinya untuk hari ini. Hadis ini dengan redaksi demikian ini diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim saja. Hadis ini diriwayatkan dengan hanya oleh Imam Muslim saja. Ini dari hadis Umar ini. Dari jalur Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana terdapat kisah yang panjang yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis pertama dalam kitabnya, ini Kitabul Iman, terkait dengan kegelisahan Yahya bin Ya'mar atau Ya'mur tentang adanya munculnya Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya di Baghdad, yang mereka mengatakan tidak ada qadar, kullu syai'in unuf. Mereka berakidah, Ma'bad al-Juhani dan yang lainnya berakidah bahwasanya tidak ada takdir Allah, yang segala sesuatu terjadi begitu saja, kullu syai'in unuf. Maka Yahya bin Ya'mur dan sahabatnya pun datang menemui atau datang ke Makkah untuk berhaji atau umrah. Dalam riwayat tersebut kedua atau Yahya bin Ya'mar ini ragu, lupa apakah ketika itu dalam momen haji ataukah umrah. Lalu mereka ternyata di sana bertemu dengan Abdullah bin Umar. Lalu mereka pun akhirnya mendatangi Abdullah bin Umar, bertanya tentang apa yang diucapkan oleh Ma'bad al-Juhani ini. Sehingga Abdullah bin Umar pun menyampaikan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri. Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka tidak beriman, yang tidak beriman kepada Allah sampai mereka mengimani takdir. Lalu Ibnu Umar membawakan hadis ini, beliau mengatakan haddatsani abi dan seterusnya. Ya, bercerita tentang hadis ini. Di mana dalam hadis ini disebutkan bahwasanya di antara pokok keimanan adalah ya antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Walaupun demikian, hadis ini atau hadis yang serupa diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Demikian juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan juga oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari. Demikian juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan redaksi yang semakna dengan ini. Dan juga hadis-hadis yang lain dari sahabat yang lain, misal dari sahabat Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya.
Imam Qadhi Iyad berkata terkait dengan hadis ini, wa hadzal haditsu qad ishtamala ala syarhi jami'i wadhaif al-ibadat adh-dhahirah wal batinah min uqudil iman wa a'malil jawarih wa ikhlasis sarair wa tahaffuzi min afatil a'mal. Beliau mengatakan hadis ini yang mencakup terkait dengan penjelasan seluruh wadhaifil ibadati dhahirah, ya, yang berkaitan dengan ibadah-ibadah zahirah wal batinah, dan yang batin, min uqudil iman, ya, yang berkaitan dengan ikatan atau tali-tali iman, ya, dan juga amal jawarih, dan juga ikhlasnya hati, keikhlasan hati, ya, dan upaya menjaga dari hal-hal yang mencederai amal. Sampai-sampai beliau mengatakan hatta inna ulumas syariah kullaha raji'atan ilaihi wa mutasyabi'at minhu. Sampai seluruh ilmu-ilmu syariah seluruhnya kembali kepada kandungan dari hadis ini. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan, hadzal haditsu yasluhu ayyuqala lahu ummus sunnah. Hadis ini layak baginya untuk dikatakan, untuk disebut sebagai induk dari sunnah. Lima tadammanahu min jumalil ilmi sunnah. Dengan sebab di dalamnya terkandung jumali ilmi sunnah, ya, pokok-pokok dari ilmu sunnah. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid. Beliau mengatakan fahuwa kal ummi lis sunnah. Hadis ini seakan-akan seperti induk bagi sunnah. Kama summiyatil Fatihah ummul Quran, sebagaimana Al-Fatihah disebut dengan induk dari Al-Quran. Lima tadammanathu min jam'iha ma'anil Quran, dengan sebab di dalam Al-Fatihah terkandung seluruh makna-makna dari Al-Quran, ya, terkandung seluruh makna dari Al-Quran. Demikian juga hadis ini, ya, di dalam hadis ini terkandung dari seluruh makna dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Poin yang kedua dari hadis ini, di dalam hadis ini disebutkan mujalasah sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sini mereka mengabarkan, menukilkan dari mujalasahnya mereka, duduk-duduknya mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka dapatkan, ya, di dalam majelis tersebut, berupa ilmu dan panduan keimanan di dalamnya. Ini menunjukkan juga semangatnya mereka untuk mempelajari agama dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, turunan dari ini, maka semestinya bagi setiap penuntut ilmu mereka untuk bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu, ya, majelis ilmu dan majelis para ahli ilmu, sehingga mereka mendapatkan faidah yang banyak dari majelis-majelis tersebut. Gambaran-gambaran semangatnya para salaf terkait dalam majelis-majelis ilmu, ya, dikabarkan sebagaimana majelisnya Imam Ahmad, ya, dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang, ya. Dan yang mencatat di dalam hadis itu, ya, kurang dari 500 orang, ya. Sementara selebihnya yang lain mereka mempelajari adab Imam Ahmad yang mereka lihat dari majelis tersebut. Ini di antara faedah besar dari majelis ilmu. Seorang terkadang dapat menghimpun banyak faedah dari majelis tersebut. Mereka menghimpun faedah ilmiah, dan juga mereka menghimpun faedah-faedah amaliyah dan yang berkaitan dengan adab dan suluk. Terkadang sebagian mereka hanya mendapatkan sebahagian dari itu, dan seluruhnya adalah kebaikan. Dan di sini ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum jami'an, terkait dengan mujalasah sahabat atau majelisnya para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini, ya, Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki dari kalangan manusia.
Dan di sini digambarkan Jibril datang ke majelis Nabi SAW, yang di majelis ilmu bersama Nabi SAW dalam keadaan yang paling baik bagi seorang untuk datang ke majelis ilmu. Di mana Umar bin Khattab mengabarkan dalam keadaan tidak seorang pun mengenali orang ini, ya, artinya orang ini tidak dikenal sebagai penduduk Madinah. Tapi orang ini datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dengan pakaian yang putih bersih, syadidu bayadis thiyab, dan dalam keadaan rambut yang sangat hitam, syadidu sawadis sa'ar. Ya, para ulama memahami dari hadis ini, mereka mengatakan di antara adab di dalam majelis ilmu, seorang datang ke majelis ilmu dalam keadaan dalam hay'ah yang paling baik baginya. Ya, tidak sebagaimana sebahagian dari pemuda hari ini datang ke majelis ilmu dalam keadaan yang, ya, sungguh tidak layak bagi majelis ilmu. Ya, tidak layak, ya, datang ke majelis ilmu dengan keadaan yang, ya, kusut masa misalnya dan sebagainya. Maka di antara faedah adab dari hadis ini, seorang hendaknya datang ke majelis ilmu dalam keadaan dalam hayat yang paling baik dan paling layak untuk majelis ilmu. Tentunya setiap majelis ada hal yang layak baginya, demikian juga untuk majelis ilmu, majelis yang di dalamnya disebutkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu jauh lebih layak untuk diagungkan dan untuk dimuliakan. Demikian juga faedah yang berikutnya terkait dengan faedah duduk di majelis ilmu, di mana Jibril dikabarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika sampai di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya di dalam majelis ilmu, di antara adab yang harus diperhatikan, hendaklah seorang untuk lebih dekat kepada gurunya, kepada tempat duduknya. Ketika memang tanpa harus menyakiti, ya, sahabat-sahabatnya. Ketika masih ada tempat yang layak baginya, mungkin baginya untuk duduk di sana dan itu sangat dekat kepada gurunya, maka sangat didorong, sangat dianjurkan bagi seorang untuk mengisi tempat yang kosong tersebut. Ya, dan juga dikatakan di sini, di dalam hadis ini, wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwasanya yang dimaksud di sini, orang ini datang lalu meletakkan dua telapak tangannya di atas paha Nabi SAW. Ini menunjukkan kesungguhan dan kesiapsiagaan seorang di majelis ilmu untuk mendapatkan faidah-faidah ilmiah dari gurunya. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis ini disebutkan orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW dengan memanggil namanya saja. Dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Di sini dari Rasulullah SAW, demikian juga para sahabat tidak mengingkari hal ini. Ini menunjukkan bolehnya seorang untuk menyeru orang lain, termasuk gurunya dan orang selainnya yang dihormati, dengan namanya. Namun tentunya lebih layak bagi seorang untuk memanggil seorang dengan panggilan yang memang layak bagi orang tersebut. Misalnya seorang mengatakan kepada gurunya, ya syaikhi, atau wahai ustaz, dan semisal dengannya. Ya, tidak menyebut namanya secara langsung. Tapi ala kullin, ya, tidak terhalang, tidak haram bagi seorang untuk menyebutkan ustadznya dengan namanya saja tanpa menyebutkan gelar dan semisalnya. Dan di antara sikap yang tidak tepat yang tampak, yang muncul dari sejumlah pemuda hari ini, mereka, ya, memanggil guru mereka dengan sapaan yang penuh pengagungan, apakah ustadz dan semisalnya. Dan mereka menginginkan, bahkan mengilzam orang lain pun untuk melakukan hal yang serupa dengan mereka. Tetapi di saat yang bersamaan, mereka tidak bersikap demikian kepada orang yang bukan dari atau tidak termasuk dari ustadznya atau tidak termasuk dari gurunya.
Ya, misalnya dia mengilzam lawan bicaranya untuk menyebutkan gelar atau panggilan pemuliaan terhadap ustadznya, dan dia tidak bersikap demikian terhadap guru atau syekh dari lawan bicaranya ini. Ini diantara sikap yang tidak layak, yang tampak pada sebagian pemuda pada hari ini. Ya. Padahal secara asal menyebut nama sebagaimana yang telah berlalu, maka ini tidaklah terlarang, tidak ada penghalang dalam hal ini. Dan kalau pun ingin memanggil dengan sebutan yang di dalamnya jelas atau menampakkan unsur pengagungan, maka ini pun ya jelas dia lebih utama, dan tentu yang bukan satu hal yang lazim atau yang mewajibkan. Kemudian di sini Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya terkait dengan pokok-pokok keimanan, bahkan pokok agama seluruhnya, pokok keimanan, pokok keislaman, dan ya hal-hal yang berkaitan dengan keikhlasan di dalam ibadah dan seterusnya. Maka di antara pelajaran dari hal ini, yang pertama, hendaknya seorang pelajar ya bersemangat untuk bertanya kepada gurunya terkait dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya, yang bermanfaat bagi agamanya, dan meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah baginya. Ya, bahkan menyibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan sama sekali tidak memiliki faedah baginya, tidak menambah keimanannya, tidak memperbaiki keadaannya dalam hal muamalah, dalam hal akhlak, tidak juga memperbaiki ibadahnya dan seterusnya. Kemudian faedah yang berikutnya, ya dibenarkan bagi seorang untuk bertanya, di samping untuk mengetahui maklumat atau mendapatkan maklumat dari gurunya, juga bertanya dalam rangka memberikan tambahan faedah bagi teman-temannya yang sesama murid yang duduk di hadapan gurunya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan Jibril ini, bahwa Jibril datang di hadapan para sahabat, di hadapan Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengajarkan para sahabat terkait dengan agama mereka. Ya, Jibril bertanya tentang pokok-pokok keimanan ini, pokok-pokok Islam ini dalam rangka memberikan faedah kepada sahabat yang duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya tidak terlarang bagi seorang untuk bertanya tentang suatu yang secara asalnya dia sudah mengetahui misalnya, tapi dalam rangka ya untuk memberikan faedah juga kepada teman-teman yang lain, ya, melalui lisan gurunya. Dengan dia bertanya kepada gurunya, sehingga gurunya pun ya menjelaskan hal tersebut, sehingga faedah pun didapatkan oleh teman-temannya yang lain sesama penuntut ilmu. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita masuk pada redaksi utama dari hadis ini, hadis Nabi yang agung ini sallallahu alaihi wasallam, di mana Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pokok-pokok keimanan. Dalam sebagian riwayat didahulukan pertanyaan ini terkait dengan Islam, dalam sebagian riwayat yang lain pertanyaan yang pertama sekali diajukan oleh Jibril sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang iman. Di sini Jibril bertanya tentang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam antasyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, dari amal-amal lahiriah. Lalu Jibril bertanya tentang iman, dan Nabi mengatakan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi dan seterusnya, dari amal-amal batiniyah. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya Islam dan iman, ketika dia disebutkan secara mutlak salah satunya, maka dia mencakup makna yang lainnya. Yani ketika disebutkan secara mutlak kata iman, maka dia mencakup makna Islam di dalamnya. Demikian juga sebaliknya, ketika disebutkan kata Islam, maka dia mencakup makna iman sepenuhnya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala misalnya, ya ayyuhallazina amanu, maka mencakup di dalamnya adalah seruan untuk seluruh kaum muslimin. Demikian juga ketika Allah berfirman, ya ayyuhal menyeru dengan seruan Islam,
maka maksudnya adalah ya mencakup di dalamnya mana iman. Namun di sini ya ketika disebutkan secara terpisah atau disebutkan bersamaan iman dan Islam, maka iman ya sebagaimana yang tampak dari hadis ini dia mencakup makna yang bersifat batin dari hal ini berupa keimanan, keyakinan dalam hati seorang hamba. Sementara makna Islam adalah yang berkaitan dengan amaliyah lahiriah yang tampak, yakni syahadat, kemudian salat dan seterusnya. Terkait dengan Islam, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini adalah dua syahadat yang keduanya saling melazimi. Yang satu tidak tegak kecuali dengan yang lainnya. Syahadat la ilaha illallah ya tidak akan tegak kecuali dengan Muhammad Rasulullah. Dan syahadat Muhammad Rasulullah tidak akan berfaedah bagi seorang yang mengucapkannya kecuali dengan mengikrarkan la ilaha illallah. Maka ini di dalam hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 pilar, dan pilar pertamanya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 2 kalimat syahadat. Artinya dia ada dua hal yang sejatinya adalah satu padu yang tidak bisa yang satu dipisahkan dari yang lainnya. Dan insyaallah pembicaraan yang lebih lanjut terkait dengan ini, makna Islam ini pada hadis berikutnya. Kemudian iqamis shalah, yang menegakkan salat, yakni salat 5 waktu. Wa ita'iz zakah yakni zakat di sini ada zakat mal. Wa shaum Ramadan, puasa Ramadan, dan haji yang diwajibkan bagi seorang hamba, seorang muslim ya sekali dalam seumur hidupnya. Ini yang haji yang wajib baginya. Kemudian berikutnya terkait dengan makna iman. Karena al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarri. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan yang lebih bagi keimanan kepada qadar. Dan ini menjadi syahid dari jawaban Yahya bin Ya'mur dan temannya kepada Ibnu Umar tadi yang disebutkan di awal. Nabi mengatakan iman an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Ya, engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarri. Yang pertama iman kepada Allah, yakni seorang mengimani akan eksistensi Allah, yakni wujudnya Allah. Ya. Bahwasanya orang mengimani bahwasanya Allah itu ada. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang mengimani rububiyah Allah, bahwasanya Allah adalah Rabb seluruh alam. Dia Azza wa Jalla yang menciptakannya, dia yang mengaturnya, dia yang memberi rezeki, ya, dan seterusnya. Dari sifat rububiyah Allah. Yang ketiga, bagian dari iman kepada Allah ini adalah seorang beriman dengan uluhiyahnya Allah. Bahwasanya adalah Allah satu-satunya zat yang berhak dengan segala bentuk peribadatan. Tidak ada satu ibadah pun yang boleh dipalingkan kepada selain dari Allah. Ya, bahwasanya Allah lah yang berhak dengan ibadah, ya bukan selainnya. Dan juga seorang beriman dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi, ya, yang sesuai ya bagi keagungan Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan di dalam As-Sunnah. Tidak menolak sifat-sifat dan nama-nama ini bagi Allah tabaraka wa taala, tidak juga menetapkan satu kaifiat tertentu bagi sifat-sifat Allah ini atau nama-nama Allah ini. Demikian juga tidak pula menyerupakan sifat Allah ini dan nama Allah ini dengan sifat ataupun nama dari makhluk Allah tabaraka wa taala. Ini merupakan usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian iman kepada malaikatnya, ya. Ya ini seorang mengimani bahwasanya Allah tabaraka wa taala
memiliki atau menciptakan satu makhluk tertentu dengan tugas tertentu, dengan sifat tertentu. Ya. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah. Ya. Ya, ini malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Di antara mereka ya ditugaskan sebagai penjaga, di antara mereka ditugaskan untuk mencatat amal hamba, ya. Di antara mereka ditugaskan untuk mengatur hujan, ya. Di antara mereka ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, bahkan di antara mereka ada yang hanya ditugaskan untuk beribadah saja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang sujud saja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara mereka ada yang ruku saja dan seterusnya. Dari malaikat ini, dari sifat-sifat atau tugas-tugas malaikat ini. Kemudian kitab-kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini seorang mengimani bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan sejumlah kitab kepada sejumlah rasul. Ya, yang menjadi petunjuk bagi hamba-hambanya untuk kemaslahatan dunia terlebih akhirat mereka. Di antaranya Allah turunkan Taurat kepada nabinya Musa alaihissalatu wassalam, kepada Injil kepada nabinya Isa alaihissalatu wassalam, dan seterusnya. Ya, dan seluruh kitab ini mansukhah dengan diturunkannya Al-Quran Al-Azim kepada Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terkait dengan Al-Quran ini, seorang beriman bahwasanya Al-Quran ini adalah, demikian juga pada kitab yang sebelumnya, seluruhnya adalah kalamullah, ya, dan bukan makhluk. Ya, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dari segala sisinya, Al-Quran yang dibaca oleh setiap lisan, Al-Quran yang tertulis di dalam masahif, ya, demikian juga Al-Quran yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dan Al-Quran yang terjaga di dalam dada-dada para penghafalnya, maka seluruhnya adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Ya. Dan Al-Quran ini menghapus hukum yang disebutkan atau yang telah diturunkan di dalam Taurat, Injil dan seterusnya dari kitab-kitab ya, yang terdahulu. Dan seorang tidak dikatakan mukmin beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kecuali setelah dia mengimani Al-Quran, setelah Al-Quran itu diturunkan, dan membenarkan apa yang berita yang disebutkan di dalamnya, dan menjalankan perintah dan larangan yang telah disebutkan di dalamnya. Kemudian beriman kepada Rasul. Ya. Ini batas patokan minimal terkait dengan keimanan terhadap 5 poin atau 6 poin yang disebutkan di sini. Ya. Yang keempat, ini iman kepada para rasul. Yani seorang mengimani bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengutus sejumlah rasul, ya, yang menjadi mubasyirin dan munzirin, ya, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul yang diutus kepada mereka, sekaligus juga memberikan ya, ancaman bagi mereka yang membangkang dari perintah Allah dan mendurhakai rasul yang diutus kepada mereka. Dan seluruh mereka adalah rasul yang Allah utus dengan risalahnya yang hak, lalu mencintai mereka. Dan seluruh kenabian ini ditutup dengan kenabian yang terakhir. Seluruh risalah ini ditutup dengan risalah yang terakhir, yakni risalah yang dibawa oleh Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkait dengan keimanan pada Rasul yang terakhir, ini keimanan yang bersifat terperinci, yakni seorang beramal dengan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang membenarkan seluruh apa yang beliau bawa, dan seorang tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya dengan petunjuk yang telah beliau jelaskan, ya, kepada umatnya. Dan tidaklah seorang beriman kepada Allah, ya, sekalipun dia mengimani seluruh rasul sebelumnya, kecuali dengan dia mengimani dan mengikuti rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Wallazi nafsu Muhammad biyadihi
la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini, yakni ummatud dakwah, tidak dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar tentangku, summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi, lalu dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, dengan risalah yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah bagian dari penghuni neraka. Kecuali dia adalah bagian dari penghuni neraka. Ini keimanan terkait dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni keimanan yang bersifat lebih terperinci. Kemudian keimanan pada hari akhir, yakni seorang mengimani bahwasanya di sana ada hari yang disebut dengan hari akhir, yakni hari kiamat, yang setiap jiwa ya akan dibangkitkan setelah kematiannya, ya akan dibangkitkan setelah kematiannya, dan pada hari tersebut setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang berhak bagi mereka, apa yang layak bagi mereka, berdasarkan amal mereka selama mereka hidup di dunia. Siapa yang beramal dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan pada hari itu. Siapa yang beramal dengan keburukan, maka dia pun akan mendapatkan keburukan pada hari itu. Dan di sana ya ada sirat, ada mizan, ada haud, ada telaga, dan di sana ada syafa'ah, di sana dan di akhir pada semuanya ada seorang yang berhak dengan surga dimasukkan ke dalam surga, dan mereka yang layak dibalas dengan neraka dimasukkan ke dalam neraka. Ini batasan-batasan minimal terkait dengan iman kepada hari akhir. Kemudian Nabi mengatakan wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini seorang beriman dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Setiap yang ditetapkan oleh Allah terjadi, maka dia pasti akan terjadi. Dan setiap hal yang tidak ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk tidak terjadi, maka dia pun tidak akan terjadi. Dan segala hal terjadi sesuai dengan qada dan kudrahnya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah tabaraka wa taala. Dan segala hal telah dicatat di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan segala hal yang terjadi ataupun tidak terjadi, ia ada di dalam ilmunya Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As di dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan kataballahu maqadir al-khalaiq. Allah telah mencatat takdir-takdir setiap makhluk qabla ay yakhluqa samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alf sanah. Sejauh atau dalam jarak khamsina alf sanah, 50.000 tahun. Dan setiap orang yang mengimani enam pokok ini dengan rincian yang telah disebutkan tadi, maka dia adalah seorang yang dikatakan mukmin. Maka dia adalah seorang yang dikatakan mukmin. Dan keluar dari hal ini, maka dia tidaklah dikatakan seorang mukmin. Naktafi huna insyaallah fi hadhil jalsah. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran dari hadis ini pada majelis berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.